Oke, waktu pengerjaan aplikasinya udah habis ya. Silakan yang belum mengirimkan, wajib mengirimkan jawabannya semua. Gimana soal pretestnya? Gampang apa susah? Coba jawab di kolom chat Zoom aja. Oke. Untuk materinya nanti kita bahas ya buat pretestnya, jawabannya kira-kira yang benar gimana? Ini udah ada yang pretest. Oke. Sebelum materi mengenai logika kuantum, beberapa tipenya, kita harus paham dulu mengenai negasi atau ingkaran. Paham mengenai negasi atau ingkaran. Di sini, negasi atau ingkaran biasanya dikenal dengan kebalikan. Kebalikannya, di sini jika P itu semua dan ingkaran P, maka beberapa, sebagian, atau ada. Beberapa, sebagian, atau ada. Contohnya, ingkaran dari semua orang menyukai bola. Ingkaran dari semua, apa sih azan? Tunggu dulu ya habis azan. Biar nggak terlalu berisik dan ganggu azan juga. Oke, mari kita lanjutkan ya. Sudah selesai azannya. Jadi tadi negasi atau ingkaran biasanya itu dikenal dengan kebalikannya.
Jika P itu adalah semua, jika P itu semua, maka ingkaran dari P itu adalah beberapa, sebagian, atau ada. Jadi ingkaran dari semua orang menyukai bola adalah beberapa orang, atau sebagian orang, atau ada orang menyukai bola. Kemudian ingkaran dari beberapa orang suka makan permen, berarti kebalikannya. Dari beberapa yaitu semua. Semua orang suka makan permen. Oke. Satu lagi, sebagian orang suka menyanyi, itu setara dengan sebagian orang tidak suka menyanyi. Tidak suka menyanyi. Jadi misal ini ada orang, sekumpulan orang. Jadi sebagiannya ini suka, tapi sebagiannya tidak suka. Ini makanya dia setara atau memiliki kesamaan arti. Sebagian orang suka menyanyi memiliki kesamaan arti dengan sebagian orang tidak suka menyanyi. Di sini untuk penarikan kesimpulan dengan tipe logika counter itu nanti ada 5 tipe. Kita bahas satu persatu per tipenya. Di tipe 1, semua A adalah B. Sebagian A adalah C. Maka kesimpulannya adalah sebagian A adalah B dan C. Sebagian A adalah B dan C. Premis kedua sama, ini semua A, sama kayak tipe 1, semua A. Premis keduanya sebagian A adalah C, sama. Tapi jawabannya adalah semua A yang C adalah B. Tipe yang ketiga juga sama. Premis satunya semua A adalah B. Premis duanya adalah sebagian A adalah C. Maka kesimpulannya sebagian B adalah C. Jadi nanti dari tipe premis 1 sama premis 2 yang sama ini ada 3 tipe jawaban yang berbeda. Misal di sini semua tanaman memiliki buah. Jadi semua A tanaman memiliki buah. B. Sebagian tanaman A berbunga merah, yaitu C. Ya. Jadi nanti akan ada 3 tipe jawaban. Yang pertama, sebagian A adalah B dan C. Sebagian tanaman sebagian tanaman sebagian tanaman memiliki buah dan berbunga merah. Ada juga tipe jawaban yang kedua, yaitu semua A yang C adalah B. Jadi semua tanaman yang berbunga merah memiliki buah. Pada tipe yang ketiga, sebagian B adalah C.
Sebagian yang memiliki buah berbunga merah. Jadi nanti tipe jawabannya bisa 3. Jadi nggak semua yang premis satunya adalah semua, terus premis 2-nya itu sebagian, maka kesimpulannya sebagian. Biasanya kan begitu ya. Premis satunya semua, premis 2-nya sebagian, biasanya kesimpulannya sebagian. Tapi ada satu, yaitu di tipe 2, itu kesimpulannya adalah semua. Jadi nggak selalu yang premis satunya semua, premis 2-nya sebagian, jawabannya sebagian. Tapi kecuali untuk yang premis 2 ini. Oke, kita lanjut tentang soal dari pretest tadi. Jawabannya tadi apa? B. Oke, ada yang jawab B. Oke, semua jawab B. Betul, jawabannya adalah yang B. Jadi, semua peneliti mampu berpikir kritis dan kreatif. Jadi, semua peneliti itu adalah A, mampu berpikir kritis dan kreatif, yaitu B. Sebagian peneliti mampu bekerja praktis, yaitu C. Jadi nanti ada 3 tipe jawaban. Yang pertama tadi ada sebagian, A adalah B dan C. Kemudian ada semua A yang C adalah B. Ada juga sebagian B adalah bagian B adalah C. Nah, dari pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sebagian peneliti mampu berpikir kritis, kreatif, dan praktis, yaitu cocok dengan tipe yang pertama. Boleh di screenshot. Oke, soal nomor 2. Tadi jawabannya apa? B. 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 Iya. Jawaban yang betul adalah yang B. Tidak ada peserta ujian yang menggunakan kalkulator. Jadi semua peserta ujian tidak boleh pakai kalkulator. Atau tidak ada peserta ujian yang menggunakan kalkulator. Sebagian peserta ujian mendapatkan sanksi karena melanggar aturan. Peserta ujian A melanggar sanksi. Ini merupakan tipe yang kedua, yaitu sebagian. Tipe yang pertama, maksudnya sebagian A adalah B dan C. Jadi sebagian peserta ujian yang menggunakan kalkulator mendapatkan sanksi, atau sebagian peserta ujian mendapatkan sanksi karena menggunakan kalkulator. Jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 3. Jawabannya apa? D. D semua. Ya betul, jawabannya adalah yang D. Seluruh mahasiswa lama A itu wajib mendaftar ulang. B. Sebagian mahasiswa lama A bebas uang SPP, yaitu C. Jadi nanti jawabannya ada 3 tipe.
Nanti tinggal dicocokkan. Tipe pertama, sebagian mahasiswa lama. Mahasiswa lama wajib mendaftar ulang dan bebas uang SPP. Atau tipe yang kedua, yaitu semua mahasiswa lama yang bebas uang SPP, uang SPP mendaftar ulang. Atau tipe yang ketiga, yaitu sebagian yang mendaftar ulang bebas uang SPP. Jadi pilihan jawaban A sampai E yang paling tepat adalah yang D. Ini merupakan tipe yang kedua. Semua mahasiswa lama yang bebas uang SPP mendaftar ulang cocok dengan yang D. A nomor 4. Silahkan waktunya 1 menit. Silahkan coba dikerjakan. Ya, ada yang jawab C. Ada lagi? C semua? C. C semua ya. Mari coba kita bahas. Semua remaja desa A, semua remaja desa itu memiliki rambut yang panjang, yaitu B. Jadi semua warga desa itu A memiliki rambut yang panjang, B. Sebagian remaja desa A, remaja desa memiliki mata yang indah, C. Jadi kesimpulannya nanti ada 3. Sebagian A adalah B dan C. Semua A yang C adalah B. Dan yang ketiga adalah sebagian B adalah C. Ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu cocok dengan tipe yang pertama. Sebagian remaja desa A memiliki rambut panjang, B, dan memiliki mata indah, C. Oke, soal nomor 5. 1 menit, coba dikerjakan terlebih dahulu.
Jawabannya pada pilih B. B semua. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang E. Oke, ini coba kita bahas ya. Semua pengunjung perpustakaan A, pengunjung perpustakaan itu meminjam buku B. Sebagian pengunjung perpustakaan tadi A memiliki kartu anggota perpustakaan yaitu C. Jadi nanti jawabannya ada 3 tipe. Sebagian A adalah B dan C. Kemudian ada sebagian semua A yang C adalah B dan satu lagi adalah sebagian B adalah C. Jadi jawaban yang paling tepat dari pilihan itu adalah yang B. Sebagian yang meminjam buku B memiliki kartu anggota perpustakaan C. Jadi cocok dengan tipe yang ketiga. Sebagian B adalah C. Sebagian meminjam buku B memiliki kartu anggota perpustakaan. Untuk yang E itu kurang tepat ya. Sebagian yang memiliki kartu anggota perpustakaan ini C adalah A, pengunjung perpustakaan tadi A. Jadi sebagian yang memiliki kartu anggota perpustakaan adalah pengunjung. Nah, ini tidak termasuk ke dalam 3 tipe. Tidak termasuk ke dalam tipe. Jadi jawabannya kurang kurang tepat. Hal yang E. Oke. Ah, kita lanjut ke tipe yang keempat. Ada 5 tipe ya. Di sini premis satunya semua A adalah B, semua A adalah B. Kemudian premis 2-nya sebagian C adalah A. Ini kebalikannya. Tadi kan sebagian A adalah C, tapi ini sebagian C adalah A. Ini bisa dicoret. Jadi kesimpulannya adalah sebagian C adalah B. Contohnya, semua pemilik mobil harus mempunyai SIM. Pemilik mobil itu A harus mempunyai SIM, yaitu B. Semua pemilik mobil harus mempunyai SIM. Sebagian mahasiswa memiliki mobil. Mahasiswa itu adalah C, memiliki mobil tadi A. Maka kesimpulannya adalah sebagian C adalah B, yaitu sebagian mahasiswa harus mempunyai SIM. Oke, gitu ya. Ini untuk tipe yang keempat. Oke, soal selanjutnya nomor 6. Waktunya 1 menit. Silahkan coba dikerjakan terlebih dahulu. Oke, pada jawab C. Rata-rata C semua. Ada lagi?
Oke, mari coba kita bahas. Semua yang tampan itu punya pacar. B. Sebagian anggota paskibraka. C. Anggota paskibraka tampan. A. Jadi kesimpulannya adalah sebagian C adalah sebagian C adalah B. Bagian C adalah B. Jadi sebagian anggota paskibraka mempunyai pacar. Sebagian anggota paskibraka mempunyai pasangan. Itu C. Yang penting aku salah tentang C. Sebagian anggota paskibraka mempunyai pacar. Jawaban yang tepat adalah yang C. Di sini siapa yang anggota paskibraka? Tampan tuh. Punya pacar enggak berarti? Nomor 7. Satu menit seperti biasa. Dia jawab B. Hampir semua B. Ya betul, jawabannya adalah yang B. Sebagian binatang di rumah Firman menggonggong. Sini semua anjing itu menggonggong. B. Ketika melihat orang. Sebagian binatang di rumah Firman adalah C, adalah anjing. Jadi kesimpulannya adalah sebagian. C adalah B. C apa? C adalah binatang di rumah Firman dan B adalah menggonggong. Jadi sebagian binatang di rumah Firman menggonggong. Jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut tipe yang kelima. Di sini hampir mirip-mirip silogisme. Untuk materi logika kontor ini mirip-mirip sama silogisme. Ini premis satunya, semua A adalah B, sebagian B adalah C. Sama seperti yang tadi, ini bisa dicoret. Jadi sisa sebagian A adalah C atau sebagian C adalah A. Jadi nanti jawabannya ada kira-kira ada dua. Sebagian A adalah C atau sebagian C adalah A. Hampir mirip sama tipe yang keempat tadi. Oke, lanjut soal nomor 8. Ini tadi soal pretest. Jawabannya apa tadi soal pretestnya? Nah, ada yang benar nggak ini tadi? Ada yang betul nggak jawabannya tadi? Oke. Sebagian pelaut A memiliki hobi memancing, yaitu B. Jadi sebagian pelaut memiliki hobi memancing. Semua orang yang memiliki hobi memancing, B, itu mengenakan topi lebar. C. Sebagian A adalah B, semua B adalah C. Sesuai dengan tadi, maka kesimpulannya adalah sebagian A adalah C atau sebagian C adalah A.
Sesuai dengan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jadi sebagian pelaut mengenakan topi lebar. Harusnya kan sebagian pelaut mengenakan topi lebar. Tapi itu memiliki kesetaraan dengan yang E, yaitu sebagian pelaut tidak mengenakan topi lebar. Jadi ini ada pelaut, berarti yang sini mengenakan topi, yang sini tidak pakai. Tidak pakai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ini memiliki kesetaraan. Kesetaraan dengan yang ini. Setara. Itu ya. Soal nomor 9. Soal nomor 9. Bisa dites. Oke, betul. Jawabannya adalah yang A. Beberapa pengangguran itu A, berbadan kurus, yaitu B. Tidak seorang pun yang berbadan kurus adalah vegetarian. Berarti tidak seorang pun yang berbadan kurus ini memiliki kesamaan arti atau semua yang berbadan kurus, semua yang berbadan kurus bukan vegetarian. Semua yang berbadan kurus bukan vegetarian. Jadi ini adalah B, berbadan kurus, bukan vegetarian adalah C. Maka kesimpulannya tadi adalah sebagian C adalah A. Atau sebagian A adalah C. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Beberapa pengangguran A bukan vegetarian. C. Dan yang paling tepat adalah yang A. Oke, coba soal nomor 10. Waktunya 1 menit. 1 menit. Oke, jawabannya pada B. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Semua B? Oke, B semua? Betul. Jawabannya adalah yang B. Betul. Yang lahir di kota A adalah penduduk kota A. Penduduk kota A adalah B. Sebagian penduduk kota A, yaitu B, penduduk, tinggal beberapa bulan di kota C. Maka jawabannya ada 2, yaitu sebagian A adalah C atau sebagian C adalah A. Gitu ya. Yang paling tepat adalah yang B, yaitu sebagian yang tinggal beberapa bulan di kota B, ini adalah C, tinggal beberapa bulan, lahir di kota A. Oke. Soal nomor 11. Oh ya, kalau tipe soal yang begini,
yang kayak begini, bukan mirip yang tipe 1, 2, 3 tadi, boleh yang bagian semua itu langsung dicoret. Karena kita tahu ini semua sebagian, maka yang semua-semua langsung dicoret. Jadi sisa yang sebagian, sebagian, sebagian. Mana yang paling cocok gitu ya. Nanti mana yang paling cocok dengan polanya itu adalah jawab. Kecuali yang tipe 1, 2, 3 tadi. Untuk mengerjakan soal tipe logika kuantor, memang harus cari polanya terlebih dahulu. Kemudian soal nomor 11. Waktunya 1 menit seperti biasa. Oke, semua jawab D. Ada lagi? D semua. Jawabannya adalah yang D. Betul yang D. Jadi semua pendaftar CPNS A adalah anak muda, yaitu B. Beberapa anak muda B memiliki prestasi di bidang akademis. Oke, berarti yang semua ini udah dicoret, sisa A, B, A, C, D. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Beberapa pendaftar CPNS A memiliki prestasi di bidang akademis. C. Sebenarnya yang nomor yang A itu juga memiliki kesetaraan. Jadi beberapa pendaftar CPNS tidak memiliki prestasi di bidang akademis. Sebenarnya ini juga memiliki kesetaraan, hampir setara. Jadi ini bisa aja kemungkinan benar. Tapi karena ada jawaban yang lebih tepat yaitu D, nggak usah dirubah lagi ke setara, nggak usah lagi memiliki kesamaan arti, berarti pilih yang D, gitu ya. Soal nomor 12. Gampang ini. Yuk, 1 menit seperti biasa. Menit. Jawab C. Other answer. C semua. Ada yang berbeda? Ada yang E. Ada 2 orang yang jawab E. Yang lain masih C. Yang lain lagi? Masih banyak nih yang belum. Coba jawabannya apa? Ada yang E lagi. Ada yang lain lagi? Ya betul. Jawabannya itu yang
Ya, E. Semua palang adalah kayu. Jadi semua A adalah B, kayu. Beberapa kayu B itu sangat berat, C. Jadi yang semua itu bisa dicoret. Sisa C sama E. Untuk tipe yang kelima ini, jawabannya kan tadi ada dua. Sebagian C adalah A atau sebagian A adalah C. Jadi sebagian palang sangat berat atau sebagian yang sangat berat adalah palang. Sebagian yang sangat berat adalah palang. Ini memiliki kesamaan arti dengan yang E atau setara. Setara. Sebagian yang sangat berat bukan palang. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini setara ya. Tapi kalau misal ada pilihan yang lebih tepat, nggak perlu lagi diubah ke setara, itu pilih yang tepat. Tapi kalau nggak ada jawaban yang lain, pilih yang setara. Itu sebagian yang sangat berat, bukan malang. Jawabannya adalah yang E. Ya, ada beberapa yang betul, ada 5 orang yang betul. Lanjut, soal nomor 13. Waktunya 1 menit seperti biasa. Nggak ada yang jawab B. Oke, semua jawab B. Dapat semua jawaban yang paling tepat. Semua jawaban yang paling tepat. Semua jawaban yang tepat adalah B. Betul. Semuanya jawab B. Sudah tepat. Jadi semua pelaut ini A adalah perenang yaitu B. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang itu adalah B, bukan penyelam. Bukan penyelam adalah C. Jadi jawabannya ada dua tipe tadi. Sebagian A adalah C atau sebagian C adalah A. Jawaban yang B ini yang paling tepat karena sebagian pelaut itu adalah A, bukan penyelam. Bukan penyelam adalah C. Soal nomor 14. Waktunya 1 menit seperti biasa. Jawabannya yang mana? Biasanya soal-soal di UTBK bisa seperti ini panjangnya. Oke, ada yang jawab C, Dimas. C, semuanya rata-rata jawab C. Ada yang lain?
Oke, betul. Jawabannya adalah yang C. Dari soal sepanjang ini, biasanya tetap ada polanya. Jadi, kita harus mencari pola dari teks sebanyak ini dengan membaca skimming atau membaca cepat. Jadi, harus banyak-banyak latihan membaca cepat. Ya, bisa dilatih kok itu membaca cepat. Jadi, pernikahan anak usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Oke. Semua perempuan yang menikah di usia dini beresiko untuk bercerai. Oke. Hal tersebut dipicu oleh perkembangan emosi yang masih belum matang. Sebagian perempuan yang beresiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil maupun bersalin dibanding kelompok usia 20 hingga 24 tahun. Sementara risiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 15 hingga 19 tahun. Ditemukan pula bahwa 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah. Nah, ini merupakan polanya yang saya highlight. Ini merupakan pola. Ya, ini cuma tambahan aja. Nggak diikutkan dalam pola. Jadi, semua perempuan yang menikah di usia dini itu adalah A, beresiko tinggi untuk bercerai. Beresiko tinggi untuk bercerai adalah C. Sebagian perempuan yang beresiko tinggi untuk bercerai, oh ini B, sorry. B, mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Semua sebagian dengan tipe ini jawabannya juga sebagian semua lagi. Jadi harus dieliminasi satu persatu. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sebagian perempuan yang menikah di usia dini, A, mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. C. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya ampun. Jadi habis S1 mau langsung S2 ya? Mau S3 lagi. Keren banget. Semoga cita-citanya tercapai. Oke. Gimana? Paham? Gampang ya? Nggak kayak yang tadi kan? Udah paham? Oke. Materinya udah habis. Paham kan ya? Mari coba kita ini deh. Coba kita latihan soal dari yang kemarin juga. Kan kemarin itu udah modus ponen, stolen, silogisme. Mari kita coba untuk review lagi materi kemarin. Kita review materi kemarin. Tipe 4. Ini deh. Yang ini deh. Tipe keempat. Oke. Ini. Oke, mari coba kita review ya. Ini ada 50 soal PU yang sudah saya masukkan ke drive. Saya nggak tahu drive-nya itu di-share ke kalian atau enggak, tapi saya udah bikin 50 soal PU. Ada beberapa materinya seperti analisis data, kesesuaian pernyataan, banyak. Ya, ada 50 soal. Ada penarikan kesimpulan, ada analitik juga. Ada banyak soal. Ini beberapa saya lihat juga dari simulasi atau sosialisasi soal yang diberikan oleh panitia UTBK. Ini kita bahas materi penarikan kesimpulan dulu karena rata-rata banyak penarikan kesimpulan. Iya, PU masih yang paling gampang kan? Masih nggak perlu menghitung banyak-banyak. Oke, soal nomor 16. PU masih paling gampang loh, paling cuma teksnya banyak. Nggak sebanyak baca menulis juga kan? Atau literasi
Indonesia. Masih gampang lah, PU. Oke, soal nomor 16. Oh, sorry. Soal nomor 16. Ya, 1 menit. Mia menjawab C. Oke. Dua orang jawab C. Ada lagi? C atau E? Itu salah satu yuk. Ya, yang mana? C atau E? Beri salah satu. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang C. Mari coba kita bahas ya. Ini materi kemarin, materi silogisme. Jika Renjun bernyanyi, jika Renjun jago bernyanyi itu P, maka dia akan mengikuti lomba bernyanyi di Cina. Maka sabar dulu. Jika Renjun jago bernyanyi, maka dia akan mengikuti lomba bernyanyi di Cina. Renjun tidak mengikuti lomba, berarti ingkaran Ki tidak mengikuti lomba tadi Ki, mengikuti lomba tadi Ki, maka tidak mengikuti lomba adalah ingkaran Ki. Atau memenangkan pertandingan, yaitu R. Renjun tidak memenangkan pertandingan, ingkaran R, atau diliput media internasional, Ada 3 premis, kita coba kerjakan satu persatu. Premis 1, yaitu jika P maka Q. Premis 2 adalah ingkaran Q atau R. Premis 3 yaitu ingkaran R atau S. Ya. Nah, ingkaran Q atau R ini memiliki kesamaan arti dengan jika Q maka R. Materi kemarin. Lingkaran R atau S ini juga memiliki kesamaan arti dengan jika R atau jika R maka S. Sesuai dengan silogisme, ini kerjakan satu persatu dari atas. Jika P maka Q, jika Q maka R. Bisa dicoret, maka jawabannya jika P maka R. Premis ketiganya dimasukkan, jika R maka S. Maka jawabannya adalah jika P maka S. Jika Renjun bernyanyi, P, jika Renjun jago bernyanyi, maka diliput media internasional. Ini memiliki kesamaan arti dengan ingkaran P atau S. Renjun tidak jago bernyanyi atau diliput oleh media internasional. Jawabannya adalah yang C. Oke, masih gampang ya. Coba lanjut soal nomor 17. Nomor 17. Ini deh, nomor 17. Oke, nomor 17. Soal nomor 17. 1 menit seperti biasanya.
Oke, betul. Jawabannya adalah yang C. C. Sebagian orang dapat terkena penyakit jika tidak menjaga kesehatan. Orang terkena penyakit jika tidak menjaga kesehatan. Kondisi tersebut ini, kata tersebut ini merujuk ke tidak menjaga kesehatan. Berarti B. B. Oh, diakibatkan oleh banyaknya konsumsi makanan instan. A adalah B, B adalah C, maka kesimpulannya tadi sebagian A adalah C atau sebagian A adalah C. Ya, sebagian C adalah A atau sebagian A adalah C. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sebagian orang terkena penyakit karena sering konsumsi makanan instan dan jarang berolahraga. Jawaban yang B ini kurang tepat karena ini berarti nggak ada kata jarangnya. Padahal harusnya ada kata jarang gitu ya. Oke, masih gampang. Lanjut soal nomor 18. Soal nomor 18. Hanya 1 menit seperti biasa. Oke, ada jawab C. Ada lagi yang lain? C, semua C. Oh, jawabannya C. Ih, bener loh prediksinya. Jawabannya yang C kok. Oke, mari coba kita bahas. Hana bekerja di perusahaan Y. Hana bekerja di perusahaan Y. Dia akan dipromosikan menjadi kepala bagian keuangan P, kepala bagian keuangan atau sekretaris direksi P atau Q. Ternyata di sini ada proses rekrutmen. Ada proses rekrutmen baru di mana Nila mendapatkan posisi sekretaris direksi sehingga posisi tersebut telah diisi. Otomatis di sini ingkaran Ki karena Hana nggak bisa milih Ki. Maka jawabannya adalah yang B. Sisa yang kepala bagian keuangan. Berarti Hana menjadi kepala bagian keuangan di perusahaan Y. Jawabannya adalah yang C. Oke. Gimana? Masih gampang? Satu lagi nomor 21 terakhir sebelum kita masuk ke post test. Terakhir 21 sebelum kita post test. Oke, 21 ada yang jawab C, ada yang E, C, ada yang E. Ada lagi yang lain? Oke, betul. Jawabannya adalah yang E. E ya, yang betul. Oke, berarti yang C ini kurang.
Proses pembelajaran dapat diterima dengan baik. Proses pembelajaran dapat diterima dengan baik. P. Jika siswa dapat memahami makna dari suatu kalimat. Q. Siswa yang menerima pembelajaran dengan baik adalah P, memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas adalah R. Jadi premis satunya itu P jika Q, dan premis duanya adalah jika P maka R. P jika Q ini memiliki kesamaan arti, kesamaan makna dengan Q, maka P. Ya, sesuai dengan rumus silogisme, Q maka P, P maka R. Nah, sama dicoret. Sisa Q maka R. Q itu apa? Q adalah siswa dapat memahami makna dari suatu kalimat, dan R adalah memiliki pengetahuan yang luas. Jadi jawabannya adalah yang E. Memahami makna suatu kalimat Q dapat membuat siswa memiliki pengetahuan yang luas. Itu R. Oke. Itu ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Si gampang? Kita lanjut post test deh. Waktunya sisa 10 menit pas untuk post test. Gampang kok deh. Insya Allah, bismillah. Oke, post test. Ada 3 soal. Silahkan dikerjakan dalam waktu ya 8 menit gitu deh. Ada 3 soal aja, gampang-gampang. Semuanya wajib ngerjain loh ya. Harus ngerjain buat progres kalian tiap sesinya loh.
5 menit lagi ya. 4 menit lagi ternyata. 4 menit lagi ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Ya boleh, nanti saya kirimkan PDF-nya. Ini sebenarnya saya udah kirimin ke Drive, tapi aku nggak tahu kalian udah dapat atau belum, gitu ya. Tapi kalau belum dapat, nanti saya coba kirimkan lewat Kak Mentor ya. Silahkan hubungi Kak Mentornya, nanti saya bantu. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Sekalian saya tutup aja ya. Yang belum mengirimkan, silahkan mengirimkan jawabannya. Soal nomor 3 tadi bingung. Oke, bingung banget nomor 3. Itu ya, itu sebenarnya nggak ada polanya. Tapi di sini dikatakan bahwa hmm, nah tadi soalnya. Oke, peserta SNMPTN 2009 mengikuti tes TPA. Thomas tidak lulus SNMPTN. Dia nggak lulus SNMPTN, tapi tetap jadi peserta. Kalau dia nggak lulus, berarti dia pesertanya dong. Kalau dia nggak pesertanya, gimana kita tahu dia lulus atau enggak? Makanya kalau dia tidak lulus, berarti dia pesertanya. Otomatis kalau dia pesertanya, dia mengikuti tes potensi akademik. Jadi jawabannya adalah yang B. Telah mengikuti TPA dalam SNMPTN 2009. Seperti itu. Ini lebih mirip kayak ke jawaban